hilang bos. Hai. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kin Gaming. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau menonton. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas 5 konsol terlaris dengan total penjualan terbesar sepanjang sejarah. Konsol gaming. Sebenarnya, sebelum game mobile menyerang, konsol telah menjadi teman kita sehari-hari beberapa tahun lalu. Teman setia bagi para gamer. Peralihan yang begitu cepat memang membuat penjualan konsol kini semakin tertinggal dengan penjualan smartphone atau mobile ya. Meski begitu, saat ini masih banyak gamer-gamer di luar sana yang mencintai konsol ya, konsol gaming karena eksklusivitas yang dimiliki ya, seperti kayak game-game khusus yang cuman ada di game konsol. Tapi kalian tahu nggak sih, ada beberapa konsol yang dirilis yang memiliki penjualan yang sangat fantastis. Dikutip dari IGN.com, ini dia 5 konsol game terlaris sepanjang sejarah dengan total penjualannya yang wow. A few moments later. Langsung saja, ini dia yang kelima. Oke, ini dia yang kelima. Yang kelima ini pasti banyak orang yang tahu lah ya, apalagi orang-orang Indonesia. Ya, PlayStation 4. PlayStation ini memang kalau di Indonesia sudah sudah jadi konsol gaming terkenal lah di Indonesia, karena apalagi di Asia, karena di Indonesia ini memang lebih terkenal PS ya ketimbang rivalnya si Xbox itu yang buatan Microsoft. Kalau PlayStation ini kan buatan Sony. Sejak dirilis pada 2013, konsol PS4 memang telah menjadi primadona bagi para gamer. Sejumlah rekor penjualan pun berhasil dicetak sama konsol PS4 ini. Infonya tercatat bahwa PS4 ini hingga sekarang sudah terjual lebih dari 100 juta unitan. Apalagi di Indonesia, lebih terkenalnya PS kan. Banyak orang yang suka, terus juga lebih familiar lah sama PS ketimbang Xbox. Ini dia yang keempat. Nah, kalau yang keempat ini semua orang pasti banyak yang tahu ya, apalagi orang-orang yang hidup anak-anak tahun 90-an. Yang posisi keempat adalah PlayStation 1. PlayStation 1 memang tak terasa usia konsol PS1 ini sudah hampir mencapai lebih dari 20 tahunan, 25 tahunan lah ya. Usia yang cukup tua bagi sebuah konsol memang. Apalagi konsol ini pernah sukses kan tahun 2000-an, jadi kalau anak-anak tahun 90-an, tahun 2000-an itu pasti kenal PS1. Sebenarnya yang menarik, walaupun konsol ini konsol tua, ternyata PS1 ini banyak loh orang yang minat, banyak yang beli, banyak yang suka, karena jumlah total penjualan itu memang fantastis. Hal ini memang membuat jadi PlayStation 1 menduduki peringkat keempat dengan total penjualan yang terlaris berada di seluruh dunia. Itu rekor sih buat si Sony, karena yang kelima sudah PS4, yang keempatnya lagi ternyata PlayStation lagi yang ngambil. Memang kalau aku akuin sih, kalau masalah game Sony lebih lebih hebat lah untuk PlayStation-nya, karena seleranya cocok, bisa masuk ke semua kalangan kan dari game-gamenya. Ini dia yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin memang banyak orang yang nggak kenal ya sama namanya. Teman, kalau kalian pasti ngasih bentuknya ke orang-orang sekitar pasti bakalan tahu ya. Yang ketiga adalah Game Boy dan Game Boy Color. Game Boy dan Game Color ini memang kalau dibilang ini game paling legendaris ya, karena memang keluarnya pun tahun 1989 bro. 1989 tuh aku aja belum lahir. Ya, Game Boy ini memang buatan Nintendo ya. Nintendo buat zaman dulu sih, sekecil ini memang udah dibilang konsol sih. Desainnya yang yang biasanya sih Tetris gitu kan, kayak main-main. Kalau memang zaman-zaman sekarang sih ada juga kayak gini kan replikanya. Sebagai pencetus game konsol pertama, Game Boy dan Game Boy Color merupakan
konsol game paling legendaris sepanjang masa. Kalau dulu kamu pernah mencicipinya, bisa dipastikan kamu sudah tua. Kalau aku sih belum sampai sekarang belum pernah nyobain yang yang asli, yang original, yang Game Boy, pokoknya yang asli lah ya. Karena memang gak pernah lihat, tapi kalau orang kasih tunjuk pasti tahu ini. Cuman kalau orang kasih tahu, dia jarang juga tahu nama aslinya. Nama aslinya kan Game Boy. Terus ada juga Game Boy Color yang ada warnanya, yang agak sedikit berwarna lah sedikit. Ini kan hitam putih, kayak retro zaman dulu ya. Kalian bayangin aja, Game Boy ini udah hampir terjual 120 jutaan, 118 ya. Itu banyak sih yang dari zaman dulu, sedangkan yang rival-rival yang baru-barunya aja kalah sama Game Boy ini. Kalau Game Boy ini memang game-gamenya ya game-game klasik lah ya, kayak game-game Tetris yang bilang tadi, Tetris itu yang warna hitam putih. Terus banyak sih Nintendo ini, ya khas-khasan lah, game-game retro gitu. Ini dia yang kedua. Yang kedua ini kayaknya Nintendo ini sama kayak PlayStation yang marok gitu ya, ngambil semuanya tahta konsol penjualan terlaris. Ini dia yang kedua adalah Nintendo DS. Nintendo DS ini kayak buku gitu ya. Kayak kalau kalian pernah pakai kalkulator gitu kan, yang Alphalink itu kan, yang bisa dibuka gitu ya, kayak gini Nintendo mirip juga. Ada layarnya gitu kan, 2, terus konsolnya di situ, terus dia tipis juga kayak dompet gitu lah ya. Dengan desainnya sederhana, bisa dibawa kemana saja Nintendo DS. Banyak dimainkan dan ternyata sudah terjual hingga 150 juta unit dalam periode 10 tahun. Banyaknya game terbaik seperti Pokemon, The World Ends With You, dan The Harvest Moon series juga menjadi alasan banyak gamer yang merasa nyaman dengan Nintendo DS. Penjualan dari konsol itu memang berpengaruh sama isi dalam gamenya. Kalau memang gamenya itu bagus, orang banyak suka, atau game-game eksklusifnya, itu orang pasti banyak beli, pasti orang banyak kejar kan. Apalagi kalau konsol yang kayak Nintendo DS ini kan dia gampang dibawa kemana-mana, handheld lah ya, mudah dibawa kemana-mana. Terus juga sebelum negara api menyerang lah ya, negara apinya ya smartphone, game-game mobile. Kalau Nintendo DS ini game-gamenya unik sih ya, kayak Nintendo ini memang punya standar sendiri lah ya. Kalau buat game itu kayak game-gamenya memang seru, game-gamenya asik ya, begitulah Nintendo DS. Tapi kalau aku jujur sih belum pernah mainin Nintendo DS ya, karena aku pecinta PlayStation, pecinta Sony gitu kan ya, wajar namanya ke Indonesia pasti pernah ngeliat aja sih. Tapi kalau mainin secara intensif itu memang belum pernah sih Nintendo DS. Man, keren juga sih 150 juta unit. Nah, ini dia yang pertama. Yang pertama ini sudah bukan hal lumrah ya, memang PlayStation ini nggak cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia pun memang suka basic dari PlayStation ini. Karena PlayStation kan punya keunikan tersendiri lah ya. Dari gamenya, terus juga ya gitulah, dirilis pada tahun 2000-an. PlayStation 2 merupakan produk laris besutan Sony yang sampai saat ini masih dimainkan oleh banyak orang. Memang jujur, PS2 ini memang masih banyak disukain sama orang ya. Memang PS2 ini penjualannya meledak hingga hampir 150 jutaan unit. Bukan karena sembarang alasan, PS2 ini memang sudah bisa menyajikan beberapa game 3 dimensi yang seolah-olah terlihat nyata. Memang pas PS2 rilis itu memenuhi ekspektasi para gamer-gamer di seluruh dunia. Jadi jangan heran kalau PS2 ini bisa jadi memenuhi hasrat bagi para gamer gitu kan. Apalagi pas tahun rilis dulu itu PS2 tuh udah keren banget sih, udah keren gila gitu, kayak bully, kayak GTA gitu kan. PS2 kan GTA San Andreas, ada banyak lah gamenya. Apalagi aku dulu senang banget main PS2 ini. Jadi kalau kalian sampai masukin kaset ke dalam PS2 itu kan, apalagi momen-momen deg-degan kan, yang ini merah nggak layarnya, merah nggak ya, momen-momen deg-degan. Tapi rental PS juga PS2 ini. Yang PS2 sih game-game isinya tuh keren ya, nggak seperti yang lain. Baru game-gamenya juga bagus, konsolnya juga bagus. Memang Sony memang kalau bikin memang jagonya lah kalau masalah game-game ini. Nah, itu dia beberapa konsol terlaris penjualan dari dulu
sampai sekarang. Nah, kalian yang punya yang mana nih? PS5 belum keluar boy. PS4, PS3, PS2, PS1, atau pernah mainin doang? Kalau aku sih dari dulu, dari kecil udah punya PS1 sih. Selalu ada di hatiku sih PlayStation itu. Bukan karena aku orang Indonesia, memang karena ya basicnya bagus, gamenya juga bagus, cocok bagi semua orang lah ya. Itu dia. Makasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channelku ya, teman-teman semuanya bisa jadi sukses, jadi membara. Amin amin ya Allah, amin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa, bye bye.